Pada seri kuliah statistika non parametrik kita kali ini, kita akan membahas tentang uji Mike-Nehmer. Nah, poin-poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah tujuan dan syarat penggunaan dari uji ini. Yang ketiga adalah bagaimana langkah-langkah pengujian dari uji Mike-Nehmer. Kemudian yang keempat adalah contoh kasus yang dapat dicari solusinya dengan menggunakan uji Mike-Nehmer. Nah, kita bahas terlebih dahulu untuk tujuan pembelajaran dari materi ini, yaitu mahasiswa setelah mempelajari materi ini diharapkan mampu memahami pengujian hipotesis dengan menggunakan uji Mike-Nehmer. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan dan menerapkan uji Mike-Nehmer. Nah, selanjutnya untuk tujuan dan syarat penggunaan uji Mike-Nehmer. Nah, uji ini ditemukan oleh Mike-Nehmer tahun 1947, di mana uji Mike-Nehmer ini adalah salah satu uji komparatif. Jadi kalau pada statistika parametrik, salah satu uji komparatif yang kita kenal adalah uji T. Nah, ketika asumsi normalitas data tidak terpenuhi, maka kita tidak dapat menggunakan statistik parametrik. Nah, salah satu uji yang dapat digunakan untuk uji komparatif ini adalah uji Mike-Nehmer. Nah, kalau kita berbicara uji komparatif, berarti ada hal atau ada sesuatu yang yang akan kita bandingkan, atau ada dua buah peristiwa yang akan kita bandingkan. Nah, sehingga uji Mike-Nehmer ini adalah salah satu alat analisis atau alat uji statistik yang digunakan untuk mengukur pengaruh pemberian perlakuan atau treatment terhadap sampel yang diteliti, di mana akan diperoleh nilai-nilai pengamatan sebelum dan setelah pemberian perlakuan. Nah, desain dari peristiwa-peristiwa ini adalah desain before after atau sebelum dan setelah. Nah, untuk syarat penggunaannya, ya, yang pertama adalah data berupa kategorik atau nominal. Nah, untuk kategorik atau nominal yang dimaksud di sini adalah yang berbentuk dikotomus atau binari, ya. Nah, misalnya baik buruk, kemudian iya tidak, atau suka tidak suka, atau sebelum dan setelah. Jadi hanya ada dua pilihan peristiwa-peristiwa dalam percobaannya. Nah, selanjutnya adalah syarat penggunaan yang kedua. Yang diamati adalah dua sampel dari populasi yang berpasangan. Artinya dua kelompok sampel yang diamati ini saling berhubungan atau saling terikat. Nah, syarat yang ketiga adalah data tidak berdistribusi normal. Nah, uji Mike-Nehmer ini kita juga bisa melihat efektivitas dari pemberian perlakuan. Contoh, misalnya pengaruh pemberian pupuk terhadap hasil produksi padi. Nah, itu adalah salah satu contoh permasalahan yang dapat diuji dengan menggunakan uji Mike-Nehmer. Nah, yang selanjutnya adalah langkah-langkah pengujian. Untuk langkah-langkah pengujian, ya, ini adalah prosedur pengujiannya. Yang pertama adalah merumuskan hipotesis yang akan diuji.
yaitu H0-nya adalah tidak terdapat perbedaan dari dua kelompok sampel yang diberikan perlakuan. Kemudian hipotesis alternatifnya atau H1-nya adalah terdapat perbedaan dari dua kelompok sampel yang diberi perlakuan. Langkah yang kedua, menentukan taraf signifikansi alfa. Ini nilai alfanya tergantung terhadap peneliti. Kemudian langkah yang ketiga adalah kita menghitung statistik uji. Yang keempat adalah menentukan kriteria pengujian. Dan langkah yang kelima adalah menarik kesimpulan. Nah, untuk menentukan statistik ujinya ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah dibuat dulu tabel kontingensi ukuran 2x2. Ya, seperti tabel berikut ini. Jadi pada kolom yang pertama ini adalah pengamatan sebelum perlakuan, kemudian yang ini adalah setelah perlakuan, pengamatan setelah perlakuan. Nah, diberikan tanda negatif dan positif untuk menandakan data yang kategorik tadi, yang nominal, ya, dikotomus. Jadi misalnya negatif dengan iya, positif dengan tidak, atau sebaliknya, atau negatif dengan tidak suka, positif dengan suka misalnya, atau sebaliknya. Nah, variabel kita di sini, jadi saya tulis dulu ya. Jadi variabel yang pertama di sini adalah variabel yang diukur sebelum diberi perlakuan. Nah, kemudian variabel yang kedua adalah variabel yang diukur setelah diberikan perlakuan. Nah, skala dari setiap variabel ini harus sama kategorinya. Kategorinya misalnya tadi ya atau tidak. Nah, pada variabel 1, variabel 2 ini kategorinya harus iya tidak. Nah, yang jadi perhatian kita di sini dari tabel ini adalah sel-sel yang mengalami perubahan. Yaitu kita lihat misalnya dari kategori positif ke negatif. Jadi yang berubah tandanya, atau sebaliknya seperti itu. Nah, misalnya ya, pada tabel ini yang berubah itu kan sebelum perlakuannya positif, setelah perlakuannya menjadi negatif. Maka yang menjadi perhatian kita adalah yang A, objek pengamatan A. Kemudian yang B ini adalah kategorinya tidak berubah sebelum dan setelah positif. Jadi kita tidak perlu memperhatikan untuk yang kategori B. Nah, yang kategori yang menjadi perhatian selanjutnya adalah kategori D. Kenapa? Karena ada perubahan sel, ada perubahan nilai kategori pada selnya, yaitu dari sebelum perlakuan negatif, setelah perlakuannya menjadi positif. Jadi dua sel inilah yang menjadi perhatian kita pada saat kita menghitung statistik ujinya. Nah, kemudian setelah kita membuat tabel kontingensi tersebut, kita menentukan statistik uji. Nah, pada statistik uji McNamara ini awalnya adalah menggunakan pendekatan uji chi-square, yaitu dengan formula chi kuadrat sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai K dalam kurung OI dikurangi EI berpangkat 2 dibagi dengan EI-nya, di mana OI-nya adalah frekuensi data yang diamati yang termasuk ke dalam kategori I, sedangkan EI-nya adalah frekuensi harapannya berdasarkan kategori ke I. Nah,
Sehingga dengan menggunakan pendekatan chi-square tadi, maka statistik uji dari Mike Nemer ini adalah chi kuadrat sama dengan A dikurangi D yang dikuadratkan dibagi dengan A ditambah dengan D. Nah, uji ini mendekati distribusi chi kuadrat dengan derajat bebasnya sama dengan 1, sehingga kita perlu menggunakan koreksi kontinuitas supaya nanti hasilnya akan lebih tepat. Sehingga oleh Yates pada tahun 1934 formula chi kuadrat yang ini dirubah menjadi bentuk koreksi kontinuitas menjadi chi kuadrat sama dengan dalam kurung nilai mutlak dari selisih A dikurangi D dikurangi 1 kemudian dikuadratkan dibagi dengan A ditambah D. Nah, kriteria ujinya berdasarkan hasil statistik uji, kondisi penolakan H0 jika memenuhi kriteria chi kuadrat hitung lebih besar dari sama dengan chi kuadrat tabel. Nah, supaya lebih memahami tentang uji ini, di sini ada satu contoh kasus, yaitu ada seorang psikolog yang sedang melakukan observasi kepada 25 anak yang baru saja masuk sekolah prateka. Nah, jika kita mengamati anak-anak yang masuk sekolah prateka ini, karena kebiasaan mereka dari rumah adalah hubungan sosial dengan orang dewasa itu lebih tinggi. Nah, jadi pada kasus ini psikolog ini mengamati pendekatan objek yang didekati oleh anak-anak yang baru masuk sekolah prateka ini. Jadi dikategorikan pendekatan pertama dilakukan oleh anak-anak dalam hubungan sosial mereka itu menurut pertimbangan apakah hubungan itu ditujukan kepada orang dewasa atau anak-anak atau teman-teman lainnya. Nah, kemudian selanjutnya diobservasi lagi kembali ke 25 anak itu setelah bersekolah di prateka selama sebulan. Jadi artinya kita observasi objek pendekatan di hari pertamanya dengan objek pendekatan anak-anak yang prateka itu pada hari ke-30. Nah, hasil observasinya ini ya pada tabel ini adalah pendekatan awal ketika baru masuk prateka, yaitu hari ke-1. Anak-anak kategorinya dikotomus ya, anak-anak dewasa hanya ada 2. Kemudian yang ini adalah pendekatan objek pendekatannya pada hari ke-30. Ini juga kategorinya sama, dikotomus anak-anak dan dewasa. Nah, ini adalah frekuensinya ya, jadi frekuensi anak. Nah, dari tabel kontingensi ini akan dilakukan pengujian. Jadi psikolog ini akan melakukan pengujian hipotesa untuk membandingkan atau mencari perbedaan objek yang didekati oleh anak-anak pada hari pertama dan pada hari ke-30. Nah, bagaimana langkah-langkah pengujiannya? Nah, yang pertama adalah kita perlu merumuskan terlebih dahulu hipotesanya. Jadi yang pertama kita rumuskan hipotesisnya, yaitu hipotesis nolnya, H0-nya adalah tidak ada perbedaan objek yang didekati di objek pendekatan anak prateka di awal hari pertama dan hari ke-30. Nah, hipotesa alternatifnya adalah sebaliknya, yaitu terdapat perbedaan objek pendekatan anak. Ini saya tulis seperti ini ya.
Artinya terdapat perbedaan objek pendekatan anak pra-TK tersebut di awal hari ke-1 dan hari ke-30. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah taraf signifikansi. Taraf signifikansi. Nah, misalkan pada contoh kasus ini misalnya alfanya adalah 0,05. Nah, kemudian yang ketiga adalah menghitung statistik ujinya. Nah, dengan menggunakan tadi ya koreksi kontinuitasnya, C kuadrat sama dengan nilai mutlak dari A dikurang D dikurang 1 dikuadratkan dibagi A ditambah D. Nah, ini ada hasilnya adalah ya tadi pada slide sebelumnya, A-nya adalah yang mengalami perubahan. Oh, di sini saya koreksi ya, di sini ada salah penulisan. Nah, ini adalah dewasa pada baris ini. Nah, kemudian yang di bawah ini adalah anak-anak. Nah, jadi A-nya adalah perubahan pendekatan hari pertama ke hari ke-30, yaitu dewasa ke anak-anak. Ini yang berubah, berarti ini A. Kemudian dari anak ke dewasa, berarti ini yang diamati. Jadi sel fokus kita adalah sel yang saya lingkari merah. 14 A-nya, jadi A-nya 14. Ini A dan ini adalah D. Nah, kita substitusi nilai A dan D ke dalam formula ini, maka diperoleh 14 dikurang 4 dikurang 1, kemudian dikuadratkan hasilnya dibagi A ditambah dengan D. Sama dengan dalam kurung 14 dikurang 4 adalah 13, nilai mutlaknya berarti 13 dikurang 1 kuadrat dibagi dengan 14 ditambah 4. Nah, ini hasilnya adalah 4,5. Nah, selanjutnya kita tentukan kriteria ujinya. Nah, jadi langkah yang keempat adalah kriteria uji. Nah, tadi kriteria ujinya adalah kondisi tolak H0 jika C kuadrat hitung lebih besar sama dengan C kuadrat tabel. Nah, untuk mencari C kuadrat tabelnya, digunakan C kuadrat alfanya 0,05. Jadi pada tabel ini yang digunakan nanti alfanya adalah 1 dikurangi 0,05, yaitu 0,95 dengan derajat bebasnya adalah 1. Kita lihat tabelnya 0,95, yang ini derajat bebasnya 1, maka nilai tabelnya 3,84. Nah, artinya karena C kuadrat hitungnya sama dengan 4,5 lebih besar sama dengan C kuadrat tabel, jadi lebih besar ya, dari yaitu 3,84. Nah, maka H0-nya ditolak. Kemudian berdasarkan hasil kriterian pengujian di atas, maka kita dapat menarik kesimpulan. Karena di sini H0-nya ditolak, maka kesimpulan kita adalah hipotesa alternatif H1, yaitu terdapat perbedaan pendekatan anak pra-TK di hari ke-1 dan hari ke-30. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada materi tentang uji McNemar dan contoh kasus yang dapat diselesaikan dengan menggunakan uji ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.